Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin ibu jamaah rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah tentang wanita. Tentang wanita. Wanita seperti apa yang akan kita bahas, yaitu wanita yang lebih hebat dari istri Nabi. Kira-kira istimewa buatan itu? Istimewa. Masya Allah. Hadirin rahimakallah. Seperti apa wanita ini? Mari kita bahas. Dan teriring doa, semoga kita semua yang hadir, terutama ibu-ibu sekalian, semoga kelak menjadi wanita-wanita yang sholihah, yang bahkan dipuji lebih hebat bahkan daripada istri Nabi, insya Allah. Hadirin wakullah. Seperti apa? Mari kita lihat seperti apa yang sebenarnya terjadi. Hadirin wakullah. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 5, Allah berfirman tentang wanita-wanita yang berpotensi gitu ya, lebih hebat daripada istri Nabi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitat taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Allah dawuh dalam surat At-Tahrim surat ke berapa? 66 ayat 5. Oh, ada Bu Nuri. Oh, Masya Allah. Ini gini. Non saya. Dalam? Dereng. Monggo. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Baik, hadirin, lihat ayatnya, bahwasannya Allah sendiri yang dawuh
kepada para istri Nabi saat itu, kalau Rasulullah menceraikan kalian, maka bisa jadi Allah akan mengganti kalian dengan yang lebih baik. Yang siapa mereka yang lebih baik ini? Di sini Allah menjelaskan beberapa ciri khasnya, beberapa kriterianya, yakni muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayyibatin, wa abkara. Hadirin, ada 6 ciri di sini. 6 kriteria yang kalau ini boleh kita gambarkan sebagai kriteria wanita ideal, yang bahkan disebut oleh Allah bisa jadi dia lebih baik daripada istri Rasulullah. Maka 6 ciri khas ini, 6 kriteria ini bisa kita jadikan sebuah target untuk panjenengan semua untuk berikhtiar hadir menjadi wanita-wanita istimewa. Wanita istimewa. Hadirin rahimakumullah. Tentu materi ini tidak dalam rangka merendahkan istri Rasulullah, tidak. Karena istri baginda pasti orang-orang pilihan juga, gitu kan. Istri baginda juga orang-orang pilihan. Tetapi ternyata Allah dawuh bisa jadi ada yang lebih baik loh. Yang dia ketika ada 6 kriteria ini ditepati. Artinya memang sebagai manusia biasa, istri baginda Rasul itu manusia biasa memang. Yang maksum kan Rasulullah. Yang terjaga dari dosa kan Rasulullah. Kalau istri baginda mboten. Putra baginda juga mboten. Walaupun tentu kebaikan mereka jauh lebih baik daripada umumnya manusia. Hadirin Allah, maka kriteria inilah yang coba kita capture, kita fahami, kita pelajari agar kita hadir menjadi wanita-wanita hebat, wanita-wanita istimewa. Hadirin Allah, apa saja kriteria yang Allah dahulukan di sini? Mari kita dalami satu-satu. Hadirin Allah, dalam tafsir Al-Muyassar Allah menjelaskan seperti ini. Bahwasanya jika Nabi mentalak kalian wahai para istri, maka boleh jadi Tuhannya akan menikahkannya sebagai ganti dari kalian dengan para istri yang tunduk dan patuh kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah, kembali kepada apa yang Allah cintai, yaitu ketaatan padanya, banyak beribadah, berpuasa, dan seterusnya. Nah, ini coba kita akan dalami satu-satu. Seperti apa dan kemudian bagaimana implikasi dalam kehidupan sehingga kita bisa memahami lebih detail secara konkret. Harapannya jenengan bisa mengambil sebuah pelajaran dan berusaha mencapainya. Hadirin Allah, dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah sedikit berbeda. Saya tunjukkan dulu secara umum. Nah, lihat. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ada kalimat ini. Allah memberinya ganti dari kalian dengan menikahkannya dengan istri yang lebih baik dari kalian. Bayangkan, coba. Allah menunjukkan ayatnya tadi, dan dalam tafsir ini dijelaskan, memang jelas kriteria ini adalah kriteria yang kalau ada pada diri wanita, dia bisa lebih baik daripada istri Nabi. Sekali lagi, ini tidak dalam rangka merendahkan istri baginda Rasul, tetapi jenengan boleh pasang target. Kalau pasang target itu harusnya tinggi atau biasa-biasa? Tinggi. Kan kalau cita-cita kan setinggi langit. Walaupun ya memang kalau cita-cita tinggi lumayan. Kalau setinggi langit ceblok-ceblok ini kok dukure genteng lihat. Tapi kalau cita-citanya mah dukure genteng ceblok ya. Nang lemah. Maka setinggi mungkin.
Nah, pasang target. Nanti 6 kriteria ini kalau perlu ditulis di kamar masing-masing, tulis. Aku ingin menjadi wanita istimewa. Bapak langsung mawas. Wih, mulai kapan Bu sampean sadar, Bu? Mulai. Ya Allah. Baik, hadirin makullah. Kemudian dalam tafsir Al-Mukhtasar juga sama, yang lebih baik lagi sebutkan, yang lebih baik. Ya. Bayangkan, artinya kan memang sekali lagi istri baginda adalah orang-orang luar biasa dan ini bisa lebih baik gitu loh. Oke, jadi ini tidak dalam rangka merendahkan istri baginda. Hadirin makullah. Nah, kita pahami satu-satu. Yang pertama adalah muslimatin. Hadirin makullah. Dalam beberapa tafsir di atas ini, jadi saya mohon maaf, ternyata ketika ganti laptop itu tiba-tiba langsung berubah suasananya. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa item, ada beberapa fitur yang nggak bisa diterjemahkan di sini. Jadi dia bongkoan gelundung ngoten mawon. Kasih belas pokoknya. Tapi yang penting ketok ya. Tadi saya sudah siap-siap. Kalau ini rewel juga seperti kemarin di Babu Salam, rewel juga. Saya mau bikin papan. Dari papan mau saya tulis nih, tulis sama papan nih. Hadirin, kita lihat tafsirnya. Dalam tafsir Al-Muyassar yang dimaksud muslimatin. Jadi kan pertama muslimatin ya. Muslimatin. Yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Dalam Al-Madinah Al-Munawwarah juga hampir sama, yaitu patuh kepada Allah. Artinya seorang wanita yang istimewa, yang digambarkan di sini bahkan bisa lebih baik daripada istri Nabi adalah ketika dia tunduk patuh kepada Allah. Dalam tafsir Al-Mukhtasar juga hampir sama. Demikian juga tafsir yang lain, yaitu subdat tafsir yang di sana diterjemahkan lebih detail, yakni menegakkan kewajiban-kewajiban agama Islam. Pendek kata, muslimatin, jadi orang yang muslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi Islam itu maknanya menyerahkan diri. Berserah, taslim. Orang yang muslim itu laki-laki, kalau muslimah itu perempuan. Itu orang yang menyerahkan diri pada Allah. Maksudnya bagaimana sih? Dia manut dengan perintah Allah. Orang berserah kok, namanya berserah kan manut. Bayangkan ada maling misalkan, ketangkep sama polisi. Itu kan malingnya bilang menyerah, ampun, menyerah. Namanya menyerah itu kan kudu manut kan? Jongkok, gitu kan? Berdiri, ya kan? Disuruh apapun jalan, kenapa dia menyerah? Bayangkan kalau kemudian ada maling ketangkep terus bilang nyerah, disuruh sama polisinya jongkok, kata dia muni, lah apa sih Pak sama ngongkon naik gitu. Dibedil kira-kira. Ya apa sih arah ini? Maka menyerah, ketika kita sudah taslim, menyerah kepada Allah, itu adalah sudah apa saja perintah Allah laksanakan sudah. Sami'na wa ta'na. Ini kemarin kita sempat bahas dalam tema apa? Berhusnudzon kepada Allah. Berhusnudzon kepada Allah. Sudah. Kalau Allah dawuh apa saja lakukan saja sudah. Enggak usah pakai angel-angel. Kan perintahnya sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Kan nggak ada kalimat penyela lagi. Kan nggak pernah ada begini sami'na wa analisana wa ta'na, nggak pakai analisa. Pokoknya sudah sami'na wa ta'na, kami mendengar, kami taat. Hadirin makullah, dalam pembahasan husnudzon kepada Allah, ini penting untuk menjadi taslim ini. Orang itu berislam, menyerah itu ketika yakin, ketika dia berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Bayangkan ini, jangan datang ke dokter mau periksa misalkan.
Kalau jenengan nggak begitu percaya sama dokternya, itu kan jenengan penuh curiga kan? Penuh curiga. Silakan Bu, naik ke bed. Nanti dulu, mau ngapain dok? Kan? Penuh curiga. Nggak percaya berarti itu. Saya khawatir. Lo memang ibu datang kan mau periksa. Nih, silakan diperiksa, ini tempat duduknya Bu. Ya. Kalau saya ke Pak Dokter Gigi misalkan, mangap kan, gitu aja sudah. Nggak terus marah-marah. Mohon mangap ya apa sih? Sudah ngikut saja. Memang disuruh begitu. Itu namanya sudah berserah diri. Nah itu dimulai dari mana? Kita berhusnudon, yakin yang beliau sampaikan itu adalah suatu kebaikan buat kita, yang beliau perintahkan adalah kebaikan buat kita. Keyakinan itu poin pertama. Saya kemudian dia mau mangap mingkem melet. Kira-kira begitulah kira-kira. Maka orang yang taslim berislam ini ciri khas pertama. Seorang wanita yang istimewa ternyata dimulai dari dia taslim pada hukum-hukum Allah. Dia taslim pada hukum Allah. Dia mengikuti sudah apapun yang Allah perintahkan. Maka di dalam kehidupan muslimah atau orang yang berserah diri kepada Allah ini seperti ini kira-kira gambarnya. Tampak dalam sikap menerima syariat Allah dengan lapang dada. Seorang wanita yang istimewa ternyata nampak dalam kehidupan sehari-hari apa? Dia menerima syariat Allah dengan lapang dada. Bukan protes-protes saya. Salat, poso, sedekah, taat pada suami? Nggih ya. Semoga Allah mempertemukan di surga nggih. Insyaallah. Hadirin Allah, tampak dalam sikap menerima syariat Allah dengan lapang dada. Hadirin Allah, di dalam pembahasan ini ada ayat pembanding juga yang jangan perlu pirsa, yaitu di dalam Al-Quran suratnya Surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, udkhulu fis-silmi kaffah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ayat 208. Okay. Ini sebagai tambahan catatan panjang tulis mawon. Artinya ketika kita memahami seorang muslimah itu atau secara umum adalah muslimin dan muslimah, orang Islam laki dan perempuan, itu memang harus berserah pada Allah. Namanya muslim itu berserah. Kalau muslim kok bolak-balik protes sama perintah Gusti Allah. Lah iya lah apa sih? Salat zuhur wayahe panas-panas kok sekawan rakaat protes. Sudah tidak usah protes. Atau justru malah kreatif. So, boyo sakjane pas seger-segere jane nek isih aja ono rakaat rek. Ditambah separuh lho, lurus tengah. Terlalu kreatif malah salah. Sudah tidak usah, jalankan apa adanya saja. Ternyata taslim ini, dan Allah merintah udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu Islam seluruhnya. Artinya seluruhnya. Aspek pikiran kita harusnya seperti orang Islam dong. Aspek perbuatan kita harusnya seperti orang Islam dong. Lesan kita harus seperti orang Islam dong. Siapa patokan Islam? Rasulullah kan. Maka jangan sampai split. Oh, apa split itu? Ya. Yang seperti sikapnya seperti apa, ngomongnya kayak apa, kadang nggak nyambung. Ngakunya Islam, tapi nek nyelatu tonggo wenua gitu. Lanyah nek nyelatu tonggo nih. Nek ngaji pinter, tapi nek ngerasani mbok. Rong jam. Karena komai blas. Hadirin, itu namanya split. Maka dalam Al-Quran juga surat Al-Imran 112 ya.
Itu kan diantaranya kan duribat alaihimudillatu ainama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ini ayat pembanding buat tambahan panjenengan biar tambah luas cakrawalanya. Bahwasanya berserah diri pada Allah itu adalah seluruh hukum-hukumnya, urusan fisik nggih, urusan hati juga, urusan keluarga juga, masyarakat juga, begitu loh. Jangan diambil sepenggal. Sholatnya khusyuk, berusaha khusyuk, harusnya nyambung juga dengan masyarakat juga yang ramah, kan begitu, Bu? Nyambung tadi. Baik, alhamdulillah. Nyantol nggih? Nyantol, alhamdulillah. 112 Al-Imran. Harus imbang antara hubungan dengan Allah dan dengan manusia gitu. Jadi jangan sampai split. Bahkan kontradiktif. Maneh. Ya, antara sikap perilaku dengan omongan nggak nyambung tadi. Jangan sampai seperti itu. Kalau di masjid semangat ibadah, harusnya di masyarakat juga semangat menebar kebaikan. Itu imbang namanya. Hubungan dengan Allah jalan, dengan manusia juga jalan. Jadi jangan sampai kemudian di masjid semangat ngaji, semangat ibadah, sama orang tua nggak bolo-boloan, nggak wawuh, nggak nyopo merotuwo. Split. Itu makanya banyak orang yang mempersepsikan negatif. Itu gara-gara ngoten, nggak imbang. Akhirnya kan orang menilai, ketokannya sergap ngaji, mbek merotuwo gak nyopo, doh. Enten ngoten niku. Dugi ya dianggap. Oh, boten. Boten enten sing ngaku gitu. Jadi berserah diri di sini konteksnya adalah seluruh aturan gitu loh. Maka seorang mukmin, seorang wanita yang lebih hebat tadi itu digambarkan muslimat. Maka itu konteksnya adalah berserah diri pada Allah, pada hukum-hukum Allah seluruhnya. Dia menerima dengan lapang dada. Boten bolak-balik protes. Misalnya menjaga aurat, menjaga lisan, dan menjadikan halal haram sebagai pedoman hidup, bukan sekedar mengikuti tren atau tekanan lingkungan. Seorang muslimah yang ideal, yang istimewa tadi, Bu, itu menjalankan perintah Allah itu dengan lapang dada. Beliau berjilbab misalkan bukan karena sungkan tonggo, apalagi wedi moro tuwa. Enggak. Dia memang tahu itu perintah Allah. Dia tahu memang itu adalah bagian dari ketaatan pada Allah. Maka laksanakan. Itulah muslimat. Menjalankan halal haram. Ngerti kapan halal, kapan haram. Itu bukan karena tren. Bukan karena sungkan. Tapi karena tahu itu adalah perintah Allah. Makanya terus ngaji itu. Sehingga kita biar tahu. Mana hal, mana haram. Mana boleh, mana nggak boleh. Semoga yang hadir hari ini menjadi wanita istimewa, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nyeletuk, Ustaz, wanita istimewa tapi suaminya kok biasa-biasa. Dan gimana coba? Kira-kira kalau dalam proses perbaikan itu sing bener niku salah siji bener dhisik atau nek iso karo-karone bener? Dan minimal salah satu proses dulu kan, nanti yang satu ikut juga. Nek bareng-bareng biasa nih roto angel. Sampeyan mboten ngaji, Bu. Lah bapake mboten saged teh. Lah terus sampai kapan bapake nggih ngadai urusan dhewe. Maka sudah, izin saja. Ya, pokok aku ben kemis isu. Sampai kemis dalu. Wah, kemis dalu bareng. Gak di sini. Oh, suwe Bu lapo ae. Ya Allah. Semoga ngajinya istiqomah, nggih. Baik, ini muslimah. Yang berikutnya mukminat, nggih. Mukminat. Yakni beriman kepadanya dan kepada Rasulnya dalam tafsir Al-Mukhtasar. Atau lebih detail lagi dalam tafsir Zubdatut Tafsir, yang beriman, yakni percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan para rasul. Saya beber ngeten iki, harapan saya biar jenengan terbayang. Memang ternyata antara tafsir itu memiliki penekanan beda-beda.
bukan bertentangan, justru saling melengkapi. Jadi penekanannya, kalau dalam tafsir Mukhtasar misalkan iman pada Allah dan Rasul, titik. Tapi dalam tafsir yang lain ini ternyata lebih detail lagi. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan para rasul, gitu kan. Maka kalau kemudian bisa kita simpulkan mukminat adalah dia menetapi rukun iman. Maka wanita istimewa setelah dia berserah diri pada Allah, dia ngikuti perintah Allah apapun perintahnya. Perintah sholat dia sholat, perintah zakat dia zakat, hormat suami dia hormat suami. Tidak ada bantahan lagi. Baik dengan tetangga tetap baik tetangga. Tidak ada bantahan lagi. Maka dia juga mukminat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab dan rasul. Pendek kata dia melaksanakan rukun iman. Rukun iman ada berapa, Bu? 6. Pertama apa? Percaya kepada Allah. Yang kedua? Malaikat apa rasul? Malaikat. Setelah malaikat? Rasul apa kitab? Nah, kok kebalik-kebalik begitu? Itu kan ada, kalau dulu saya masih ingat di MI ya, itu ada nadoman, ada nyanyian itu kan memudahkan kita ingat. Dan sampai sekarang masih ingat saya. Kan ada. Kan amantu billahi, terus wa malaikatihi, terus wa kutubihi, terus wa rusulihi, terus wal yaumil akhiri, terus wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. MI tas iringinan lho jenengan biyen sekolah londo pancen mulan mboten enten ngoten. Itu masih ingat. Ternyata memang dulu para ulama kita itu dengan begitu, dengan nadoman-nadoman itu agar mudah ingat. Jangan sampai saya ingat. Itu apa urutan tadi? Amantu billah, iman kepada Allah, terus wa malaikatihi, malaikat, terus wa kutubihi, kitab dulu baru rasul. Terus 5 apa? Hari kiamat. 6 takdir. Nah, hadirin makullah. Maka orang yang istimewa, seorang wanita istimewa tadi yang bahkan lebih hebat, bahkan dalam sebutannya lebih hebat dari para istri Nabi adalah ketika dia setelah dia berserah kepada Allah, menerima dengan lapang dada perintah-perintah Allah, dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab-kitab Allah, rukun iman dia tetapi. Hadirin, kalau rukun iman ini menurut jenengan rukun iman itu ada buktinya enggak dalam kehidupan ini? Orang beriman itu loh, itu ada buktinya mboten? Halo? Ada pasti. Iman itu kan dasar. Itu kalau orang beriman dan enggak beriman itu beda loh tampilannya. Artinya iman itu memang ada buktinya. Kan Rasulullah menyebutkan kan, iman itu diucapkan dengan lisan, terus dalam hati, terus diaplikasikan dalam perbuatan. Bil arkan. Maka ada aplikasinya, kelihatan bedanya orang beriman nggak beriman itu. Saya ambil contoh rukun iman yang kelima tadi apa? Percaya pada hari kiamat. Yakin kiamat akan terjadi. Maka kalau orang mengatakan kamu mungkin kiamat, kau nak kiamat, maka itu dia diragukan keimanannya pada Allah, pada rukun imannya bermasalah. Kenapa? Karena rukun iman mengajarkan hidup ini akan berakhir. Kiamat kecil namanya kematian, kiamat besar namanya hancurnya alam semesta. Hadirin, apa buktinya kalau orang percaya dengan kiamat? Dan buktinya apa? Siap. Betul. Contoh begini. Saya sering berikan contoh ini. Jangan misalkan ditelepon sama temannya.
napa saking Tulungagung telepon Mbak Yu jenengan hari Minggu besok sampean siap-siap jam 7 isuk tak jemput apa tak jak nang nggone Malang healing sak minggu nang kono. Healing seminggu. Sampean siap-siap po. Kira-kira apa bedanya antara percaya dan nggak percaya dengan omongan temannya ini? Maka yang percaya itu akan siap-siap. Malam minggu, oh pun cepat-cepat pun siap-siap pun tasnya wis siap, bajunya sudah siap. Ditanggeti kali putrane, mah jangan nanti sih mak sawangan kok suyap sak koper niki. Mama sesuk jangan nang Malang healing mbek temane mama. Seminggu nang kono. Oh, seminggu. Percaya dia percaya dengan omongan temannya, maka dia siap-siap. Pagi dereng subuh pun bangun, Bu. Belum subuh pun bangun. Jam 4 niku wis mandi. Jam setengah 6 lho pun ayu nang ngarepe lawang wisan. Ditakoni mbokne arek-arek, "Lah apa sih, Bu? Jam ini kok wis ayu?" Jange healing nang Malang. Dia percaya, terbukti dengan apa? Siap. Sebaliknya, ada orang gak siap-siap. Maka nampak dia nggak percaya. Malam minggu, gorong ono sing disiapne belas morat, marit modal-modal sih. Ahad pagi bangun, karipan pisan. Jam 5 kait tangi. Bareng ngoten terus. Jam 6 lho sik baby dolan. Dadak jam 7 niku sik dereng napa-napa. Kenapa begitu? Karena dia tidak percaya. Maka orang percaya dengan datang kiamat adalah kesiapannya apa. Maka Rasulullah pernah ditanyakan, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu?" Nabi ngundang kan asalnya kan diam. Setelah ditanya lagi, "Kapan kiamat itu?" Nabi jawab apa? "Persiapanmu apa? Apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Apa yang kau siapkan?" Karena tahunya waktu itu tidak cukup hanya itu, tapi bagaimana setelah kita tahu kiamat akan datang, maka bagaimana kita mempersiapkan diri. Kira-kira kiamat ini semakin dekat atau semakin jauh? Kiamat ini semakin dekat atau semakin jauh? Dekat ya. Nabi pernah dawuh waktu beliau masih gesang itu dawuh, "Aku dan kiamat itu seperti ini loh, jaraknya itu 2 jari." Antara beliau, kehadiran beliau sebagai nabi terakhir dengan datangnya kiamat itu seperti 2 jari. Dekat atau ngeten 2 jari, dekat. Itu padahal sudah diucapkan Nabi 1400 tahun yang lalu. Beliau dawuh kiamat sudah dekat. Berarti kalau sekarang napa jenenge? Dekat napa dekat? Pertanyaannya, sudahkah kita siap-siap? Sudahkah kita siap-siap? Bu, pun siap-siap nomor dereng. Siap-siaplah, Bu. Ojo siap-siap. Maka kemarin waktu kita membahas umur ya di kajian Al-Irsyad ya. Umur. Maka umur kita ini semakin habis loh. Masih ingat mboten? Gambarannya umur ini saya sebutkan seperti apa? LPG. Seperti apa? LPG. LPG itu bisa habis, itu 2 kemungkinannya. Pertama dipakai, yang kedua ngowos. Ya. Apa bedanya kalau dipakai dengan yang ngowos? Apa bedanya? Kalau yang dipakai, habisnya LPG ini berbanding lurus dengan hasilnya. Betul betul Bu? LPG ini habis, masakan mateng, gitu. Airnya jadi panas, sayurnya jadi mateng, gitu kan? Ada hasilnya. Tapi sebaliknya LPG ngowos terus pundi? Karena hasilnya. Pertanyaannya adalah umur kita, hidup kita nih kira-kira seperti mana? Seperti LPG yang bermanfaat atau LPG ngowos? Kira-kira sing pundi, Bu? Jangan muni ngowos gak enak sebelah. Maka kita cek, Bu, sudahkah kewajiban-kewajiban itu selesai? Bukankah kita hidup di hadapan Allah ada kewajiban-kewajiban? Kewajiban pada diri sendiri, kewajiban untuk suami, untuk keluarga, untuk anak, untuk masyarakat. Ada kewajiban masing-masing loh. Kan pernah
kita bahas ada 5 golongan yang berpotensi menuntut kita di akhirat. Masih ingat Bu itu? Itu kan gambarnya 5 dimensi yang harus jangan pikirkan. Pertama, dimensi apa? Pertama, selain dimensi kita sendiri ya. Itu pertama. Yang pertama adalah dimensi keluarga dekat, anak atau orang tua. Ini harus diselesaikan Bu kewajiban-kewajibannya. Maka kalau sekarang masih punya orang tua, ada putra putri kita, itu selesaikan kewajiban-kewajiban. Mumpung belum di akhirat bermasalah nanti. Yang kedua apa? Dimensi pasangan Bu. Hati-hati. Karena kalau sampai kemudian seorang suami masuk neraka, yang dituntut diantaranya adalah istrinya sendiri. Allah sampun tahu itu. Akan dikambing hitamkan oleh suaminya sendiri. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, kenapa saya dihukum? Kamu dihukum karena korupsi. Dia tidak langsung mengakui Bu. Jangan dikira orang maling ketangkep langsung ngaku lah, betul mungkin. Dia mencari kambing hitam. Kayak maling ketangkep, ayo nyolong sandal ya. Kan dia langsung nyampaikan, "Duh, sanes kula bule, niku lho arek kanca kula sing mlayu lho areke nyolong." Dia berusaha mengambing hitamkan orang lain. Maka ketika sampai ada suami yang masuk neraka, itu dia nggak akan mengambing hitamkan orang lain saja, dia akan mengambing hitamkan siapa? Istrinya. Di Al-Quran surat mana? Surat Al-Ma'arij ayat berapa? 10 sampai 14. Al-Ma'arij ayat 10 sampai 14. Makanya hati-hati, perhatikan tuh Bu, pasangan kita, selesaikan. Mau masih hidup Bu, nasihati. Kenapa? Jangan sampai kemudian terlepas, baru kelingan pas meninggal. Loh, gurung nasihati bapaknya arek-arek. Loh, gurung ngerti napa nasihati keluarga rek. Loh. Hadir makullah, hati-hati. Apa tadi? Anak sama orang tua. Terus pasangan. Ketiga, saudara. Keempat, teman dekat, komunitas, besti. Tuh, hati-hati. Kalau sampai ada yang masuk neraka, bestinya, yang dituntut pertama kali diantaranya adalah bestinya dia. Mulai nanti pulang dari sini, bestinya ditakoni Bu. Nanti pulang dari sini sampaikan ke bestinya. Besti ya. Sampean iki rencana jujukan nanti, rencana masuk surga atau mampir dulu. Dan dia bilang, aku mampir Cik Mayu. Wes, kalau gitu kita putus besti-bestian. Gak besti-bestian, gak paten. Kenapa? Dia nggak jurusannya surga loh. Gak wedi tapi jangan kesasar. Maka hati-hati. Komunitas-komunitas, ya. Jangan banyak berkomunitas yang nggak jelas. Sing jelas-jelas mawon. Kenapa? Pertanyaan nanti tidak hanya sekedar kita berkomunitas di dunia, itu dibawa ke akhirat loh itu. Bayangkan di antara komunitas kita, anggotanya masuk neraka. Itu kan yang disalahkan bisa jadi kita di antaranya. Dia masuk neraka. Kenapa? Karena nggak sholat. Dia langsung menyalahkan. Ya Allah, jangan salahkan saya aja. Itu gara-gara konco kula niku lho. Arek ngatul niku lho, bolak-balik ngaji. Masya Allah. Itu ya, semoga orang-orang gadul soleh-solehah semua. Maka hati-hati kalau kita punya besti, ingatkan kebaikan Bu. Jangan sampai ketika nanti dia di neraka, dia nyalahkan kita. Itu dulu kenapa nggak ingatkan saya? Padahal dia kenal baik sama saya. Jangan ingatkan saya. Disalah-salah nih. Ingat, setiap yang masuk neraka berusaha mencari kambing hitam. Kan pernah saya terangkan sendiri di tema beberapa modus, ya, beberapa modus neraka dikeluarkan dari neraka. Ada modusnya Bu itu. Di antaranya adalah mencari kambing hitam. Makanya jangan berteman dengan orang-orang nggak jelas. Nanti temannya ditanya, Bu, Mbak, sama jelas apa enggak? Nggak jelas Mbak. Yus kurangnya. Wis gak bolo-boloan wis sing jelas-jelas mau nurit niki. Nanti di-invite masuk WA group misalkan ya kan. Di-invite masuk WA group, langsung tanyakan saja. Mohon maaf, grup ini jurusan ke surga apa neraka ya? Tanyakan mawon. Kalau dinyampaikan ke neraka Mbak Yu, oh keluar aja langsung sekalian. Gak aneh-aneh ya. Hidup itu sudah banyak masalah, karena masalah lagi ya. Nah, sekarang bagaimana implikasinya dalam kehidupan untuk yang mukminah? Hadirin, iman terlihat saat menghadapi ujian.
Ketika ekonomi sulit, ia tetap jujur. Ketika disakiti, ia tidak mudah putus asa. Karena yakin Allah melihat dan menolong hambanya. Hadirin, seorang wanita istimewa itu, dia nggak gampang KO. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah. Dan iman itu terlihat ketika ujian. Kalau mbak udah ujian, nggak ketok sih. Iman itu kelihatannya ketika ujian. Ketika ekonomi sulit, tetap jujur. Nggak nyolong, nggak ngurangi timbangan, tetap dia jujur. Hadirin wakallah. Ketika disakiti, nggak mudah putus asa. Karena yakin ada Allah. Jadi kalau kita bahkan didolimi orang sekalipun, masih ingat dalam surat Ar-Ra'du ayat 22, karakteristik para penghuni surga Aden itu apa? yakni membalas keburukan dengan kebaikan. Bayangkan, Islam mengajarkan demikian loh. Balas itu boleh. Dua-dua. Balas itu boleh, tapi lebih baik kalau ingin maafkan, hebat lagi, doakan kebaikan. Ya Allah, dia menyakiti aku, ya Allah, masukkan dia surga, ya Allah, sekarang. Sekarang. Langsung lah. Ya Allah. Balas dengan kebaikan, gitu ya. Loh, itu kalau orang-orang berbuat jelek kok dibalas kebaikan. Yang ingat kata-kata saya apa? Sing waras ngalah, gitu ya. Aja melek loro, nggih. Sing waras ngalah. Hadirin, kita lanjutkan. Berikutnya, qonitat. Apa itu qonitat? Jadi taat kepada Allah dalam tafsir Al-Muyassar. Loh, sing pundi? Loh, sing pundi tas? Oh, sampun toh? Ini dereng ta? Oh, alah, jadi bolo dhewe wis. Nek bolo dhewe gak apa-apa pun kayak mana. Iman ini mukminah dari iman, nggih. Dan itu nampak ketika ujian. Mari kita juga perlu ngecek diri kita. Kalau diri kita ini gampang jatuh, gampang stres, gampang KO, mungkin iman kita kurang kuat. Cobalah dicek jam-jam. Oh, berarti ibarat kita punya rumah, kita punya alat untuk mengecek rumah kita ini kurang apa ya? Mungkin kurang kuat pondasinya, oh mungkin kurang bagus atapnya. Itu nampak ketika ada ujian nanti dalam diri kita ini. Diuji, stres, sumpek, galau, bolak-balik apa? Kalau ada update status tuh gambar tali saja, gitu kan? Sekarang gambar jembatan. Lagi nyemplung. Ya Allah, jangan ya. Ada Allah, dunia tidak salah daun kelor. Ya, gitu. Jadi ini ono sing napa menyakiti kau usah terlalu dibawa masuk ke hati. Okay? Kenapa? Karena Allah ada dan Allah pasti akan membalas orang-orang yang berbuat dolim. Ya, tenang saja. Bon, qonitat apa itu? Taat kepada Allah. Dalam tafsir yang lain, taat kepada Allah dan Rasulullah. Jadi sekali lagi memang berbeda. Tapi ya biar pirsa panjenengan itu ternyata emang lebih luas. Dan kalau yang pendek itu berarti adalah penekanannya. Jadi ini saling melengkapi. Yes. Nah, sekarang apa implikasinya dalam kehidupan qonitat, orang yang taat pada Allah itu seperti apa? Ya ini adalah, nih saya kasih implikasinya. Taat kepada Allah, lalu kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Dalam rumah tangga, ia menjaga amanah, menghormati pasangan, serta tidak membuka aib keluarga kepada orang lain. Wanita yang qonitat, yang taat kepada Allah, itu kelihatan dari ini buktinya, Bu. Buktinya, yakni dalam rumah tangga, ia menjaga amanah. Dibelanjani 10 juta, ya gak langsung habis, gitu kan? Masya Allah. Ternyata 10 juta ternyata untuk setahun ternyata. Hadirin yang amanah gitu. Ketika ditinggal suami pergi, jangan terus apa?
bikin acara tersendiri, jangan. Amanah itu jaga, gitu ya. Jadi, loh kalau izin suami boleh nggak? Boleh, misalkan izin ya aku tak nanggone ibu ya. Tapi izin itu beda dengan pemberitahuan, Bu. Wis kok nggone kan WA. Itu bukan izin, namanya pemberitahuan. Ya, aku nang pacet, wis kok pacet muni ngono. Jangan gak oleh ya apa wis kok kono pisan. Itu pemberitahuan namanya. Izin, minta izinnya beliau gitu kan. Nah, wanita konitat kok gak izin ini loh ya. Menghormati pasangan, ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan kan, seandainya boleh manusia sujud pada manusia yang lain, akan perintahkan para istri sujud pada suaminya. Loh, gak bahaya ta? Maka jangan kemudian terus semena-mena, apalagi pas suami tidak ada sak penake, jangan. Ini loh qonitat. Maka wanita yang istimewa itu dia tidak hanya tadi muslimat, mukminat, qonitat. Dia menjaga amanah, menghormati pasangan, tidak membuka aib keluar kepada orang lain. Hadirin, kalau pas diskusi bahas, jangan bahas suaminya. Sampai koncone ngomong, ya apa Mbak Yu? Wah, bojoku iku apa? Jangan, sudah nggak boleh, ya kan? Iya, hati-hati. Jadi, kenapa itu adalah aib? Maka tutup saja. Nggak dulu mikul dur, mendem jeruk. Sudah. Bahkan ada yang tanya, Ustadz, kalau sampai terjadi perpisahan, misalkan naudzubillah, sampai terjadi perceraian, itu bagaimana akhlaknya? Sudah, putus, tutup. Nggak perlu lagi dibahas. Nggak usah lagi diungkapkan ke siapapun, nggak usah. Kebaikan dia biar Allah yang tahu, keburukan dia pun juga biar Allah yang tahu. Gak usah dibahas-bahas malah mboten usah. Itu cara akhlaknya. Gak usah, sudah tutup mawon. Lain kalau urusan hukum kan. Kalau nggak urusan hukum kan tidak perlu dibahas-bahas. Ya. Jadi nggak usah dibahas-bahas. Nang tonggone kono ngomong bojoku iku. Jangan. Jangan, kalau tidak ada kepentingan secara hukum, tidak usah. Apa manfaatnya coba? Kan tiwas malah dari dosa kan? Percuma apa maknanya? Nggak ada, sudah. Kecuali kita sedang mencari solusi, mencari nasihat, mencari keadilan hukum, beda lagi urusan. Okay? Baik, ini qonitat. Pas 8.30, saya teruskan sedikit lagi dengan cepat. Yang taibat. Apa itu? Yani senantiasa melaksanakan yang Allah suka. Tobat itu melaksanakan yang Allah sukai. Taibat itu tobat. Ternyata maknanya adalah melaksanakan yang Allah sukai. Orang tobat itu dia harusnya itu beranjak dari yang tidak disukai Allah menuju yang disukai Allah. Itu namanya tobat. Yang semula dia suka ninggal ibadah, sekarang dia melaksanakan ibadah. Oh, nggak tiba-tiba unjuan bareng yang batuk-batuk. Budi unjuan nih, wow. Loh, nanti unjuan nih. Kau tengah jeng mereka ini. Sampun. Yang bertobat dari dosa mereka, taibat. Bertobat, Nah, apa implikasinya? Nih. Orang yang bertobat itu tidak merasa dirinya paling benar. Orang yang suka bertobat tuh nggak merasa paling benar malahan. Karena memang iya, dia nih merasa ingin lebih baik. Jadi tidak kemudian terus dia merasa paling benar. Saat salah, ia segera minta maaf kepada Allah dan manusia. Wanita yang baik bukan yang tidak pernah salah, tetap yang cepat kembali kepada kebenaran. Nun sewu, mboten nenten wanita terus marun kak coret plus mboten nenten nggih. Kae narek mau mana-mana. Namanya perempuan, betul nggih. Perempuan tuh biasanya kan senang ditepuk tangani kita. Mboten kula niki sing kula rujuk niku putu kula.
Betul. Sing kalau rujuk nih betul kuno. Nek ditepuk tangan niku seneng deh. Khas perempuan. Lha nggih. Nek kene prai tepuk tangan langsung main cepet no. Lah ya apa? Kalau kak lu niku padahal kak beto. Ya Allah. Maka ayo belajar. Ternyata seperti ini wanita yang istimewa itu. Bukan yang nggak pernah salah, tapi cepat kembali kepada kebenaran. Salah ngaku salah, betul nopo-nopo. Hadirmakallah, ini taibat. Kemudian yang abidat. Oh belum selesai? Iya pun, pakai waktu 5 detik. 5 detik. Ya. Sampun. Jadi wanita yang istimewa adalah taibat, gemar bertaubat. Kemudian abidat, banyak beribadah. Jadi yang mengerjakan ibadah, jadi taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, abidat itu adalah banyak beribadah, tunduk kepada Allah. Ternyata wanita yang istimewa ini, Bu, ciri khas di antara adalah abidat, senang ibadah, banyak ibadahnya ngoten lho. Jadi kalau ibadah sing wajib-wajib sampun jalan, tambahkan yang sunnah. Itu kalau menjadi wanita istimewa. Jangan saya sunnah-sunnah mboten, jalankan. Masih ingat ada 12 sholat sunnah yang kalau dijaga Rasulullah menyebutkan akan dibangunkan rumah di surga. Ingat Bu? Apa aja tuh Bu? Mulai duhur 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, terus 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, terus 2 lagi sebelum subuh. Itu di dalam hadis yang pertama. Hadis yang lain beda perawinya itu 2 sebelum duhur, 2 sebelum setelah duhur, dan 2 sebelum asar. Tapi sama, yang lainnya sama. Jadi jangan jaga itu. Saya sering aturkan, jadi kan kalau nambah-nambah amal yang jelas-jelas dulu, jelas SK-nya, nggak ngarang-ngarang. Kalau nggak ada SK-nya itu kan nggak oleh apa-apa. Kayak jenengan bayangkan ya, ada orang datang nang Mas Pion, Mama Nimiro, tiba-tiba kemudian apa? Nyapu-nyapu, berseni mobile jeragani, bose napa? Dragon Mas Pion gitu. Meneng-meneng ngoten niku. Terus sore-sore minta ke bos, minta bayaran nih bos. Kira-kira bosnya muni napa? Sing ngongkon kowe sapa? Iya kan, siapa sing ngongkon? Itu kan. Maka kemudian dalam hal kaitan ibadah sing jelas-jelas mawon, yang jelas cantolannya, jelas rujukannya. Sing mboten jelas mboten usah aneh-aneh, wis umur niki sudah terlalu banyak masalah, wis gak nambah-nambah perkara, sing jelas-jelas mawon. Jangan sampai kemudian nanti ternyata melakukan sesuatu hal wis payah-payah sampai surga, ini sampai akhirat sing ngongkon kowe sapa. Sudah jalankan. Salat tadi jelas dalilnya, sudah jalankan saja. Lho nek niku dilakoni sing niku mawon pun cukup, waktu niku pun banyak sudah apa? Tersita cukup banyak loh. Dalu salat malam niku 11. Ya kan, kalau belum salat apa? Witir. Itu sudah penuh. Pagi sholat duha itu Rasulullah kan minimal 2, biasanya beliau 8 kan. Kalau kemudian dimaksimalkan jadi 12. Lho niku wis penuh waktu nih San. Makanya kalau ibadah-ibadah sunnah. Nah, maka ciri khasnya orang istimewa tadi adalah abidat, suka beribadah. Ibadah yang mana? Yang jelas-jelas, bukan yang enggak jelas. Nih, implikasinya dalam kehidupan, menjaga sholat, tilawah, zikir, dan ibadah sunnah di tengah kesibukan. Bahkan aktivitas rumah tangga pun diniatkan sebagai ibadah sehingga bernilai pahala. Jenengan masak, niku niatkan ibadah, dapat pahala di situ. Sayang kalau jenengan sudah payah-payah nggak dapat apa-apa, sayang. Sudah niatkan ibadah pada Allah. Gitu. Kalau niat ibadah itu keikhlasannya muncul hanya karena Allah. Jenengan masak nih, gak tidar kalau bapaknya gak urusan. Ya. Kalau tidar alhamdulillah, gak tidar dintekno dhewe kan. Jadi jangan, kenapa? Karena sudah ini semua karena Allah gitu ya.
Kemudian saihat. Ini terakhir. Yang keenam, saihat. Apa itu? Berpuasa. Saihat, berpuasa. Nanti kemudian boleh pelajari juga itu At-Taubah 112. Itu Allah mengisahkan di antara ini ada at-taibat, ada at-taibuna, al-abiduna, itu ada juga. Mungkin yang pernah ikut ngaji ujian-ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dengan itu beliau setelah lulus ujian itu Allah mengangkat derajatnya, itu dalilnya di dalam At-Taubah 112. Nah, ternyata rinciannya hampir sama dengan ini. Makanya kalau penjen ibu-ibu kok tadi jalankan muslimat, terus mukminat, qonitat, apalagi tadi Bu? Abidat, ya. Terus apa lagi tadi? Itu saihat. Kalau penjen jalankan ini, ternyata dampaknya kemana-mana itu. Kalau merujuk pada dalil 112 Taubah itu, maka dampaknya itu jenengan akan diangkat derajatnya loh. Dan juga putra-putrinya, bayangkan, putra-putrinya. Maka jalankan ini, jadilah wanita yang istimewa, itu tidak hanya dampak penjenengan saja mulia, tidak. Jenengan berdampak pula anak-anaknya menjadi mulia. Hebat, luar biasa hadirin. Nih, saihat, berpuasa atau menahan diri. Ya. Tidak hanya puasa Ramadan, tetapi juga menjaga hawa nafsu, emosi, dan keinginan berlebihan. Menjaga keinginan berlebihan. Kira-kira milih pundi, gelang sing setengah gram napa sing setengah kilo? Kan? Baru diomongi. Jangan berlebihan gitu, ke. Iya. Emosi juga jangan berlebihan. Karena saihat itu menahan diri, gitu kan. Penuh kesederhanaan nih. Jadi, dan menjaga diri dari hal sia-sia. Nih, wanita istimewa ternyata saihat. Jadi dia menjaga diri, menjaga hawa nafsunya, emosinya, keinginan berlebihan, ya. Dia nampak dari kesabarannya, kesederhanaan, dan kemampuan menjaga diri dari hal yang sia-sia. Kesimpulan. Kesimpulan toh. Ya, kesimpulan. 1. Surat At-Tahrim ayat 5 menjelaskan bahwa ukuran kemuliaan wanita di sisi Allah adalah iman dan ketakwaannya, bukan status, kecantikan ataupun harta. Ternyata yang dipuji Allah bahkan lebih hebat daripada istri baginda Rasul adalah tampak dari sini, ketakwaannya, iman dan takwanya, bukan statusnya, kecantikan ataupun harta. Loh, kalau bisa double-double alhamdulillah, gitu kan ya. Tapi kalau enggak ya sudah. Maka saya sampaikan, jenengan milih mantu sing pundi? Ganteng tapi gak sok ngaji, atau kata Pak ganteng tapi pinter ngaji? Ya. Nah, saya yang ganteng yang ngaji sokeh pisan. Yes. Semoga mantu-mantu ini soleh-solihah semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang kedua, ciri wanita solihah meliputi nih, berserah diri kepada Allah, memiliki iman yang kuat, taat kepada Allah, gemar bertaubat, rajin ibadah, serta mampu menjaga diri dan hawa nafsu. Ini, dan kalau ingin hadir menjadi wanita istimewa nih, catat yang dicamkan dalam batin kita. Berserah diri pada Allah, terus memiliki iman yang kuat, taat kepada Allah, gemar bertaubat, gitu kan ya, melakukan yang disukai Allah tadi kan, rajin ibadah, semua jadi ibadah, kan ya, jadi ibadah. Kemudian bahkan sedang dilukai, sedang disakiti orang sekalipun, semua bisa jadi pahala, gitu kan? Dengan cara apa? Dengan bersabar, gitu kan. Rasulullah menyebutkan ajaban li amril mu'min, walaysa lil mu'min. Sungguh menakjubkan orang iman itu. Semua peristiwa itu menjadi kebaikan buat dia. Yaitu apa? In asobathu syarra'u syakara fakana khairullah. Jika dia tertimpa masalah yang dia menyenangkan dia bersyukur dan itu menjadi pahala buat dia. Sebaliknya, ketika dia tertimpa masalah yang dia nggak sukai, dia bersabar dan dengan itu dia mendapatkan pahala.
Sifat tersebut harus tampak dalam kehidupan nyata melalui akhlak, kesabaran, menjaga kehormatan, memperbaiki diri, dan memberi kebaikan bagi keluarga serta masyarakat. Hadirin, keseimbangan tadi. Wanita yang istimewa, seimbang. Kepada Allah, dia jaga hubungan baiknya, dengan manusia juga dijaga hubungan baiknya. Dia taat kepada Allah, dia menghargai suaminya, dia menyayangi keluarganya, dan dia juga memberi manfaat bagi masyarakatnya. Semoga bermanfaat ngaji kita hari ini. Akhirnya apa? Selamat berjuang menjadi wanita istimewa. Kita doa dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hib lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hib lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini banyak sekali musibah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang mampu menghentikan semua musibah ini ya Allah. Hanya Engkau yang mampu menyelamatkan kami ya Allah. Kami bersandar padamu ya Allah. Maka mohon Engkau berikan kami perlindungan-Mu ya Allah. Selamatkan diri kami, keluarga kami, jamaah kami, dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Mohon jaga mereka semua ya Allah. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang selamat dunia sampai akhirat. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang Kau cintai di dunia dan sampai di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami sadar hidup ini pada saatnya akan datang kematian ya Allah. Pada saatnya hidup ini akan tutup dengan ajal ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, di sisa umur kami, mohon jadikan sisa umur yang penuh dengan kebaikan ya Allah. Jadikan sisa umur kami sisa umur yang penuh dengan amal-amal soleh yang kau terima ya Allah. Dan mohon kapanpun Kau ambil nyawa kami, mohon berikan kami termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan khususnya saudara kami di Palestina dan di berbagai belahan bumi yang lain ya Allah, yang saat ini terzalimi, mohon kuatkan mereka ya Allah. Mohon kuatkan mereka ya Allah, dan menangkan mereka atas musuh-musuhnya ya Allah. Dan juga bagi saudara kami yang kena tertimpa musibah-musibah bencana alam dan yang lainnya, mohon berikan kesabaran mereka ya Allah. Mohon berikan kesabaran pada mereka ya Allah. Dan mohon jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur dan jauh dari musibah serupa ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian apa yang kami sampaikan. Jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Pertanyaan masih diterima, pertanyaan masukkan ke grup. Jika ada pertanyaan untuk masalah hari ini, silakan masukkan di grup. Insya Allah kita respon nanti. Insya Allah. Jika belum selesai, insya Allah kita bahas di pekan depan. Insya Allah. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.